warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul diksi. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari pembimbing kami, Ibu Junaida MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama, Muhammad Ilham sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua, Habib Purba sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Sania Khairani Aritana sebagai pemateri ketiga. Baiklah, mari langsung saja kita dengarkan penjelasan dari pemateri pertama. Berbicara tentang diksi. Nah, apa sih itu diksi? Menurut Goris Club, diksi adalah kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Adapun pilihan kata dan penggunaannya, yang pertama, kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. Nah, kata dari ini menerangkan keterangan asal. Kedua, peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Nah, kata dari ini menerangkan keterangan sebab. Contoh ketiga, buku tulis itu dari pengalamannya selama di Jerman. Kata dari ini menerangkan keterangan mengatakan alasan. Nah, kedua, kata pada dan kepada. Contoh yang pertama, buku catatan saya ada pada Astuti. Nah, kata pada ini menerangkan pengantar keterangan. Contoh kedua, saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari. Nah, kata pada ini menerangkan keterangan waktu. Ketiga, kata di dan ke. Contohnya, yang Atik sedang berada di luar kota. Kata di ini berfungsi kata depan di. Contoh kedua, di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar. Nah, keterangan di ini menerangkan keterangan waktu. Keempat, kata dan dengan. Contohnya, ayah dan ibu pergi ke Jakarta kemarin. Contoh kedua, ibu memotong kue dengan pisau. Nah, kelima, kata antar dan antara. Contohnya, kabar ibu belum pasti antara benar dan tidak. Nah, kata antara ini menyatakan pemilihan. Contoh kedua, dia akan tiba antara jam 4.00 sampai jam 6.00. Kata antara ini menerangkan jangka waktu. Selanjutnya, persyaratan diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Artinya, kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan yang pertama itu kaidah kelompok kata atau frasa. Yang kedua, kaidah makna kata. Yang ketiga, kaidah lingkungan sosial. Yang keempat, kaidah karang-mengarang. Hal ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frasa seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat, contohnya makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Seksama, contohnya kata besar
agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar atau jaksa raya ataupun jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama. Yang kedua, pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang A, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala sama dengan organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi sama dengan logam yang sangat keras. Yang B, makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna konstekstual. Contoh, ibu kota sama dengan pusat pemerintahan. Contoh kedua, ibu jari sama dengan jari yang paling besar atau jempol. Yang ketiga, jamban atau kamar kecil. Fungsi diksi yang pertama yaitu membuat para pembaca memahami apa yang ingin diutarakan atau disampaikan oleh para penulis ataupun pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang ketiga, menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Dan yang keempat, membuat gagasan yang tepat. Manfaat diksi yaitu supaya para pembaca atau pendengar dapat membedakan secara tepat kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, dan antonim, serta kata-kata yang hampir memiliki ejaan yang sama. Sedangkan bagi penulis, diksi bermanfaat supaya penulis dapat dengan mudah membedakan kata-kata yang ditulisnya sendiri atau kata-kata yang dikutipnya dari orang lain. Kesimpulannya, kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam penghasilan tulisan yang indah. Napaknya serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan. Pemilihan kata harus sesuai dengan situasi kondisi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan maka konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan itu, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis.